untuk menemani Mang Cek Bice Misapal TV yang ada di rumah. Tentunya balik lagi dalam program sayang kita, Mang Cek Bice. Halo Palembang, edisi hari ini, hari Minggu 4 April 2021. Yang tentunya bakal ngajak Mang Cek Bice berkeliling seputar Provinsi Sumatera Selatan dan sekitar. Bersama aku Mang Cek Teddy Pramana. Dan bersama aku Cek Aquina, dan setiap harinya juga kita masih live ya Cek Teddy ya, di Penhead Cafe and Resto yang berlokasi di Jalan Kiai Haji Ahmad Dahlan nomor 45. Nah, bagi Mang Cek Bice yang nak sarapan, yang nak makan siang atau rekreasi, kebetulan hari ini pecaknya masih long weekend ya Cek Teddy ya. Pacak ajak keluarga, anak, keluarga dan juga kerabat yang ada di rumah untuk makan pagi ataupun berkumpul di live Penhead Cafe and Resto. Ya, selain itu juga Cafe Penhead and Resto juga banyak menyediakan diskon-diskon berupa diskon 15% dari jam 7 sampai jam 3 pagi nih Cek Aquina. Jadi bagi Mang Cek Bice nih yang belum sarapan juga atau yang ingin riding funny-funny bareng. Sunmori ya biasanya. Ya, Sunmori dengan kawan-kawan dan komunitasnya bisa kopdar di Cafe Penhead and Resto yang ada di Jalan Kiai Haji Ahmad Dahlan. Iya, nah ini Cek Aquina, cak mana tadi perjalanan menuju Cafe Penhead? Lancar? Lancar, sepi nih karena mungkin banyak di rumah ya. Jadi jalannya tidak perlu rame, jadi cepet lah kesini dari rumah yang di ujung itu ya. Yang di ujung ya. Iya Pak, pecah kita jingok juga, di luar juga cuaca cerah ya Cek Aquina. Jadi lemak nian kita pacak beraktivitas di luar, tapi tetap kita menghimbau tetap selalu menerapkan protokol kesehatan yang dimana ada 5M nih Cek Aquina. Sekarang sudah di-upgrade karena virus varian baru coronavirus juga sudah mulai memasuki wilayah negara Indonesia dewe nih. Ya, salah satunya adalah memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan, mengurangi mobilitas di luar rumah dan aktivitas, dan mengurangi kerumunan tentunya. Nah, Cek Aquina. Jadi pecah biasa nih Cek Aquina, kita jingok dulu ada informasi apa pagi ini yang ada di Koran Sumatera Express. Kita bisa jingok. Nah, ini Koran Sumatera Express edisi hari Minggu 4 April 2021 di halaman utama dan terpercaya. Ini di lead yang paling besar, ini bisa dijingok oleh Mang Cek Bice di sebelah sini. Ini ada yang berjudul manuver tergantung lobian deal parpol. Nah, ini ada informasi mengenai partai politik nih Mang Cek Bice. Ada aksi PKB ubah peta politik di Muara Enim, kemudian di Oku ajukan 2 pasang cabub dan cawabub. Nah, informasi lengkapnya bisa Mang Cek Bice langsung baca Koran Sumatera Express edisi hari ini. Dan kita juga baca bergeser juga nih, bergeser di bagian bawah ada DPRD jangan tidur. Nah, ini ada informasi apa mengenai DPRD jangan tidur juga Mang Cek Bice juga bisa baca langsung di Koran Sumatera Express edisi hari ini. Dan kita bergeser di sebelah kiri ada hasil PSU jadi penentu. Nah, ini di mana memang sudah kita melakukan pemilihan bupati dan wakil bupati yang ada di wilayah Provinsi Sumatera Selatan, yang di mananya ada daerah-daerah yang dilakukan PSU nih. Apa namanya, untuk khusus daerah yang dilakukan PSU itu yang kemarin ada terjadi gugatan atau sengketa-sengketa yang memang ada indikasi kecurangan atau segala macamnya nih Cek Aquina. Jadi memang memang harus diwajibkan dilakukan PSU untuk PSU ya, untuk pemilihan pemungutan suara ulang. Ini ada di salah sikonya ada Pali segera punya bupati dan wabub definitif. Nah, jadi bagi Mang Cek Bice nih yang ingin tahu informasi lengkapnya bisa langsung baca di Koran Sumatera Express edisi hari ini Minggu 4 April 2021 yang ada di halaman utama dan terpercaya. Nah, cak mana di halaman Metropolis Cek Aquina? Nah, kalau di halaman Metropolis pemirsa, ini ada yang seger-seger, ada bunga, yaitu Taman Bunga Celosia yang berlokasi di daerah OPI pemirsa. Ini adalah salah satu rekreasi baru di Kota Palembang di dekat OPI Waterfront, yang ini tajuknya long weekend untungkan destinasi wisata. Nah, karena ini dari hari Jumat, Sabtu dan Minggu ada 3 hari libur, ini Taman Wisata Taman Bunga Celosia menjadi sasaran wisatawan lokal untuk menikmati liburan dengan foto-foto, dan juga OPI Waterfront yang sudah mulai ramai dipadati oleh pengunjung. Nah, ini pemirsa juga ada berita ngaji via Zoom hatam 30 juz. Nah, majelis pengajian sahabat saat melakukan acara hatam Al-Quran bersama. Nah, pacak kita tahu juga karena sebentar lagi bulan Ramadan nak masuk, biasanya sudah banyak orang yang ruahan ya Cek Teddy lah, banyak orang yang pengajian karena menyambut bulan yang suci, bulan suci Ramadan. Nah, kalau di halaman otomotif pemirsa, ini ada berita yang ngatur ke bawah Rocky Race proses assembling produk kembar yaitu dari Toyota dan Daihatsu yang segera bakal meluncur pada bulan April atau bulan Mei 2021 yang akan mengeluarkan Toyota Race dan Daihatsu Rocky.
Pemirsa, ini pacak di Jingok Dewek ya, informasi lebih lengkapnya di koran kesayangan kita, Koran Sumatera Express edisi hari ini, Minggu 4 April 2021. Nah, Cek Equina, itu tadi informasi yang ada di Koran Sumatera Express edisi Betul. hari ini ya, Cek Equina. Kita langsung masuk baik ke informasi yang telah dihimpun oleh tim Halo Palembang. Nah, untuk edisi hari ini, Cek Equina Dewe sering nggak jajan di PKL? Sering. Sering senang di jajan. Di belakang sini lah, di KI. Wah, nah ini kita ada informasi mengenai cara unik PKL jajo ke jajanan. Cak mana nian cara mereka menjajo ke jualannya? Payu kita jingo informasinya sama-sama. Pecah inilah yang dilakukan oleh Siko penjajo kaki limo yang berjajo di simpang Lampu Abang Bandara Sultan Mahmud Badarudin II. Pakai papan khusus yang sudah ada tulisan rego barang yang dijajo ke, PKL ini berkeliling di simpang Lampu Abang Bandara SMB 2 buat jajo ke barang jajoannya. Selain ada tulisan rego barang, di papan itu juga ada kato-kato khusus yang dibikin khusus oleh penjajo ini buat penyemangatnya pas begawe jajo ke barang jajoannya. Bejajo kaki limo dewe sudah dilakukan oleh lanang bernama Rana sejak 3 tahun lewat. Namun baru 1 tahun inilah Rana ngelakukan aksi bejajo pecah ini. Sehingga dampaknya mak ini banyak wong yang penasaran lalu bejajo barang jajoannya. Menurut Rana, dirinya lakukan ini tidak niru siapa-siapa, murni dilakukan atas idenya dewe maupun request dari pelanggannya. Kalau aku dari 2-3 tahun yang lalu berjualan seperti ini, iya. Dengan cara seperti ini. Tidak, ini baru setahun yang lewat. Corona. Sejak penjualan aku merosot, aku bikin ide-ide yang ini. Jauh ini gimana kak? Laku dah? Lumayan. Lumayan ya? Iya. Omsetnya? Aku ngerasa ini menghasilkan. Imajinasi, ada ngambil di kawan-kawan, ada request kawan. Rana dewek bejajo tidak di siko tempat namun galak keliling ke tempat lain sehingga akhirnya barang jajuannya galak laris dibeli wong. Firman Hidayat, PAL TV. Nah rupanya itu tadi cara penjajo PKL menjajo ke jualannya. Nah itu salah sikoknya tadi informasinya ada menggunakan papan. Iya, jual tisu ya misalnya. Yang bertuliskan apa tadi? Hargonya ya. Iya. Jadi tidak payah-payah lagi nak nawari, Betul. langsung baca ya begitu nak belinya Betul. Ya jadi. Nah ini pemirsa ada juga berita tentang pedagang juga karena sebentar lagi kan menjelang Ramadan. Biasanya kalau tiap tahun itu ada pasar beduk ya Cek tadi ya. Biasanya ada di daerah Polda, ada di daerah Masjid Agung. Nah ini ada di daerah Oku yang penjajahnya berharap pasar beduk digelar lagi karena selama pandemi ini pasar beduk ditiadakan dan harapannya semoga di Ramadan tahun ini pasar beduk dibuka kembali di daerah Oku. Sejumlah penjajah kuliner di kawasan Taman Kota Batu Raja Okan Komplek Ulu berharap tahun ini pemerintah balik lagi ngelakukan kegiatan pasar beduk. Menurut penjajah pasar beduk diharap ke pacak balik lagi ningkat ke pendapatan mereka dengan jajo ke aneka makanan buat buka puasa. Menurut sebagian penjajah, pasar beduk yang biasanya dipusatkan di Taman Kota Batu Raja sudah menjadi ikon tahunan setiap bulan Ramadan, di mana masyarakat pecak ngabis ke waktu jelang berbuka puasa di taman sambil beli takjil. Selain itu, pasar beduk juga diharap ke pacak bangkit ke perekonomian masyarakat di masa pandemi COVID-19 mak ini hari. Sebelumnya pasar beduk tidak dilakukan oleh pemerintah pada tahun 2020. Tahun ini pasar beduk itu diadakan lagi supaya pedagang itu ada pendapatan. Tahun kemarin sempat ditiadakan Pak? Ya, tahun kemarin kan tidak ada ya. Kalau selama ini kan jualannya kan tidak nentu, pendapat juga yang tidak nentu, tempat yang tidak nentu. Kalau ada pasar beduk kan enak, jadi enaknya kan itulah penghasilannya kan lebih baik. Masyarakat juga berharap vaksin COVID-19 pacak gancang dinjuk ke supaya mereka pacak aman dari penularan COVID-19. Ari Pranika, PAL. Nah itu dia pemirsa berita dari Kabupaten Oku yang sebentar lagi pasar beduknya bakal dibuka dan harapannya semoga atas dibukanya pasar beduk ini pacak meningkat ke perekonomian ya Cak tadi ya, tidak hanya di Kabupaten Oku bae, tapi di seluruh kota dan kabupaten di Provinsi Sumatera Selatan. Ya, jadi mudah-mudahan memang pasar beduk ini mulai diizinkan untuk seluruh wilayah kabupaten dan kota yang ada di wilayah Sumatera Selatan juga ya Cik Aquina, karena memang ini ada dampaknya bagi para penjual jajuan makanan tradisional untuk apalagi yang untuk buka-bukaan ya Cik Aquina.
Iya kan, melepas rindu juga ya, karena kan Betul. ketemunya setahun sekali cuma cak-cak takjil kan. Iya. Nah itu tadi informasi mengenai Pasar Beduk. Ini kita ada informasi mengenai tradisi apa nih yang biasa dilakukan oleh warga masyarakat Kota Palembang pada saat menyambut bulan suci Ramadan. Ayo kita jingok sama-sama informasinya. Tak lama lagi bulan yang ditunggu-tunggu oleh umat muslim yaitu bulan suci Ramadan bakal datang. Nah, biasanya sebelum bulan suci Ramadan datang, umat muslim Kota Palembang galak ngelakukan kegiatan silaturahmi untuk saling memaafkan yaitu namanya ruahan. Pecah yang dilakukan oleh para alumni SMA Negeri 3 Palembang bertempat di Musola Al-Mutakin SMA Negeri 3 Palembang. Para alumni ini gelar ruahan dengan ngundang para anak yatim piatu. Jadi kegiatan ruahan ini, para alumni SMA Negeri 3 ngelakukan doa bareng buat memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala sama doa ke juga para guru-guru yang sudah mengajari para alumni selama ini. Menyambut satu Ramadan, bulan suci yang baru ditunggu-tunggu oleh umat muslim tentunya, di mana sebelum kedatangan bulan Ramadan ini kita saling mendoakan, saling bersilaturahmi untuk saling memaafkan. Nah ini baik sekali kita dikumpulkan di sini ya, kita saling mendoakan sesama kita maupun juga kita mendoakan baik guru-guru maupun rekan-rekan yang telah mendahului kita. Yang saat ini dimotori oleh Sumatera angkatan tahun 2000. Kemudian juga tadi ada dalam acara ini juga kita mengundang anak-anak panti asuhan kita mendoakan bersama para alumni Sumatera. Para alumni SMA Negeri 3 Palembang juga ngenjuk bantuan sama para anak yatim piatu yang sudah dihadir ke jeru ruahan ini. Firman Hidayat, PAL TV. Nah itu tadi Mang Cebice, tradisi ruahan yang biasa dilakukan oleh warga masyarakat Kota Palembang Dewe yang merupakan tradisi silaturahmi bagi warga maupun keluarga dalam ajang Menyambut bulan suci Ramadan itu Dewe. Nah Mang Cebice jangan kemana-mana karena setelah ini kita bakal kedatangan narasumber yang telah hadir di tengah-tengah kita. Jadi tetap di Halo Palembang. Kau nih tadi tak kate? Mekom. Ya Allah Ali, ala keberantakannya. Gak perlu cemas lagi deh, duit belanja bengkak. Apa bae yang dibutuhkan ada galau di sini. Belanja cuma siko, tinggal klik. Hemat waktu dengan pesan sekarang, antar sekarang. Terima kasih banyak ya. Jaminan produk terbaik cuman buat kamu. Ayo kita belanja di aplikasi Bajul Buy. Temukan kebutuhan furniture berkualitas untuk interior dan eksterior. Terlengkap, harga bersahabat, dan pelayanan terbaik, serta pegawai yang ramah. Hanya di Mona Lisa Furniture Palembang. Jalan Letkol Iskandar, nomor 1314 Palembang. Buka setiap hari, belanja aman dan nyaman. Hanya di Mona Lisa.
Ingin menggelar event meriah, event di ruang terbuka atau outdoor bisa menjadi salah satu pilihan yang sangat tepat dalam mewujudkan rasa kebahagiaan Anda dengan tetap mengedepankan protokol kesehatan di masa pandemi. Jangan tunda kebahagiaan Anda. Di Jakabaring Sport City Venue, Anda bisa mewujudkan acara atau event spesial dalam berbagai tema, seperti Jimbaran Palembang, Beach Party, Garden Party, Grand Ballroom, Kabin Party siap memeriahkan event Anda. Dengan vendor-vendor senior yang profesional akan semakin melengkapi perfection event Anda. Hubungi kami, Shirley Event Planner, dan kita akan konsultasikan venue yang tepat untuk event Anda. Dengan harga paket mulai 95 juta rupiah, Anda sudah bisa menggelar acara. Mulai dari MC, baju pengantin, pelaminan, pengisi acara, catering, dan free 3 kamar untuk menginap semua kita yang siapkan. Jangan ragu, hubungi di 0821 7556 2727 atau di 0813 6959 9322. Dengan diresmikannya musik Nah, ini dia videonya. Kemarin aku minum pakai mantan Dwi adalah cara jalan ke hidup di lingkungan keluarga yang toksik. Toksik kau nih. Bagi pemirsa yang ingin menyaksikan tayangan program acara PAL TV, kini dapat melihat di channel YouTube dengan searching PAL TV Memang Punyo Kita. Jangan lupa add dan follow sosial media PAL TV. Percaya diri, mampu, fleksibel, dan menarik dalam setiap kesempatan, memiliki kemampuan berbicara di depan umum, jadilah salah satu ikon PAL TV. Kesempatan terbuka menjadi presenter dan MC terkenal. Yes, inilah saatnya. Event yang ditunggu-tunggu oleh kaula muda Sumatera Selatan. Daftarkan diri kamu sekarang. Ikuti audisi presenter PAL TV 2021. Sebagai kota metropolis, ini ada banyak kumpulan klub motor, salah sikonya motor Harley Davidson, yang diinjuk namo MBCI. Klub ini sering melakukan kegiatan touring keliling tanah air, sama tentunya melakukan kegiatan bakti sosial. Selama ini klub motor Harley Davidson galak dikenal arogan oleh masyarakat. Namun MBCI cabang Palembang berusaha ngilang ke image tersebut. Dikarenakan menurut salah sikok pengurus MBCI Palembang balik ke para individunya masing-masing. MBCI Palembang juga selama ini berusaha menaati peraturan lalu lintas yang ada. Sehingga para anggotanya diwajibkan melengkapi surat-surat kendaraannya saat nak bepergian. Dengan saya ya,
arogan itu kan baliknya kan ke individunya, bukan kepada suatu organisasi motor tersebut gitu loh. Jadi kalau itu balik ke individunya, kita nggak bisa bilang oh motor besar arogan, kan selain motor besar juga ada juga yang arogan juga. Gitu. Jadi kalau saya rasa kalau arogan itu balik ke individunya, itu aja sih. Untuk ke masyarakat juga jadi menjadi pelopor keselamatan berlalu lintas juga, supaya kita mengedepankan sopan santun dalam berlalu lintas, taat aturan, apalagi sekarang ini sudah ada e-tilang kan, jadi harus dikedepankan bahwa disiplin dari diri sendiri, bukan karena oh ada Pak Polisi, karena ada apa, tapi karena disiplin di. Sejauh ini MBCI Palembang Dewe berjumlah 160 wong. Di umurnya yang masih cukup muda, jumlah anggota tersebut tentunya cukup banyak sehingga MBCI Palembang berusaha terus ngembaga klub motor ini. Firman Hidayat, Irawan, Pal TV. Tamu ketiga narasumber yang sangat luar biasa dari MBCI Chapter Palembang. Jadi pemirsa yang belum tahu, MBCI ini adalah motor besar klub Indonesia. Nah, sebesar apa nih kan klub ini? Motor-motornya. Dan uangnya juga besar-besar. Nah. Pagi kita langsung sapa Baik. Iya, selamat pagi Bapak. Selamat pagi. Kita sudah hadir, ada Dr. Ismi, ada Bapak Pupung, juga ada Bapak Yusan. Ini adalah anggota, ada juga pembina, penasehat dan juga dokter dari MBCI Chapter Palembang. Wow, langsung baik nih, Mang Cebice, mungkin Mang Cebice sudah penasaran nih di rumah nih kan. Soal MBC itu apa sih? Langsung baik kita tanya langsung ke wong-wongnya, pakar-pakarnya dan pelakunya. Nah, langsung kita tanya ke Bang Pupung mungkin selaku penasehat MBC ini, Bang Pupung. Bang Pupung, MBC itu apa sih Bang Pupung? MBC itu motor besar klub Indonesia di Chapter Palembang kita ini. Nah, kita berdiri itu tahun 2013 di Palembang. Tapi kalau di nasional itu sudah dari 2000 berapa Pak? 2001-an. 2001-an karena beliau nih langsung dari MBCI pusatnya. Jadi sebenarnya MBCI ini tersebar di seluruh Indonesia ya Pak ya? Di luar negeri juga. Di luar negeri juga di Malaysia ada? kita ada, di Singapura kita ada, di Amerika kita juga ada. Kalau di Palembang ini sudah berdiri berapa lama Kak? 8 tahun. 8 tahun. 2013 malah. Dari 2013. Nah, kalau untuk anggota-anggota MBCI Dewe nih, Bang Pupung, apakah ada syarat khusus minimal CC mungkin ya untuk bisa masuk ke kalau anggota CC itu minimal harus 400 cc ke atas. 400 cc. 400 cc ke atas. Kalau 400 cc itu untuk motor jenis apa bae? Apa bae? Segala macam jenis merek. Yang penting di atas 400 cc. Motor Kak tadi pacak dah? Ah, jauh nian saya. Ini motornya kredit boleh dah? Sama aku juga. Jadi. Nah sekarang aku ini nak tanya sama Pak Yusan ini terkait markas biasanya anak-anak dari MBCI ini biasanya kumpulnya di mana Pak ini? Sekretariatnya ada di sini di Panhead. Ada di Panhead. Ya. Jadi seringnya kumpul di sini. Namun ada beberapa kegiatan kumpul di luar sebelum reading dan sebagainya, biasanya nyari tempat di luar. Oh jadi tidak selalu mobile di satu Tidak tempat, selalu. tapi kita putar-putar ya. Namanya juga reading ya. Ya. Kalau mantep-mantep itu lain cerita ya. Betul. Kalau untuk readingnya itu setiap minggu kah atau 2 bulan sekali kah? Apa cak mana kak? Jadi setiap minggu itu biasanya ada. Mungkin Sabtu atau Minggu itu yang deket-deket. Yang mungkin 2 bulan 3 bulan sekali biasanya keluar. Ini Mas Arif ini kemarin habis dari Bali. Touring. Ya, touring. Jadi ada beberapa bulan yang mungkin banyak merahnya, tanggal merahnya, nanti terus mereka keluar. Jadi, menikmatin wisata Indonesia. Touring keliling ya. Betul. Long weekend touring, long weekend touring. Betul, lemaknya encaknya Ece ya. Iya, aman kita nih rebahan we ya. Nah ini kita bisa tanya lagi nih ke Bang Pupung nih, selaku penasehat MBCI juga. Ini Bang Pupung, untuk anggotanya Dewe nih sudah berapa banyak nih khusus chapter Palembang nih Bang? Kalau khusus chapter Palembang alhamdulillah kita sudah hampir 160 wong. 160 wong. Oke.
ada nggak kegiatan, memang ada kegiatan rutin gitu Bang Pupung yang dilakukan oleh MBCI setiap minggu atau setiap bulan? Kalau kegiatan rutin kita cuman paling kumpul-kumpul baik, kumpul terus juga kayak ada apa baksos, nah, ke panti-panti jompo, terus juga ke panti asuhan, terus juga kita ada kasih apa support kepada polantas-polantas kita juga yang ada di Kota Palembang. Kalau khusus bulan Ramadan ini ada program khusus enggak Kak yang bakal Biasanya sih ada, kita diselenggarakan? ini biasanya safari Ramadan namanya. Jadi kita riding dari Kota Palembang misalnya kayak tahun kemarin ke Linggau, Pagar Alam. Nah, tapi tetap puasa. Gitu. Walaupun ini riding, touring, tapi tetap puasa. Nyampe Kota Lubuk Linggau kita bagikan ke tahfiz-tahfiz Quran yang ada di Lubuk Linggau, di Pagar Alam, Muara Enim kayak seperti itu. Pernah sahur on the road enggak Kak? Sahur on the road. Biasanya kan klub-klub motor, klub mobil itu biasanya bagi-bagi takjil ataupun bagi-bagi sahur biasanya cek tadi, cek itu. Betul sekali. Biasanya memang banyak sekali kegiatan-kegiatan yang positif yang dilakukan oleh para komunitas-komunitas motor, termasuk yang kegiatan yang dilakukan oleh Motor Besar Klub Indonesia Chapter Palembang itu dewe, cek aku. Kalau sahur kan tahun sekarang kita harus minta izin dulu sama Pak Dokter sama Mas Yusan juga kan karena terkait COVID sekarang ini kan kalau sahur on the road-nya gitu. Iya. Nah, sekarang kita nak tanya sama Pak Dokter ini, Pak Dokter Ismi. Dokter Ismi. Iya, nah ini cak mana dokter kalau misalnya nak touring ataupun nak riding, ini biasanya kan ada cek kesehatannya ya dokter ya. Nah, kalau penerapannya di MBCI Dewe itu cak mana dokter? Kalau di MBCI kita sebelum touring ya biasanya kita lihat dulu kondisi kesehatan, kita cek tensi ataupun temperatur, terus ditanya satu-satu kondisi badannya gimana, sehat atau enggak, siap atau tidak untuk melakukan touring. Tetap kalau di masa pandemi ini kita harus menyesuaikan dengan prokes COVID-19. Ya, sebelum riding ya harus jaga kebersihan dulu, cuci tangan, pakai air bersih, menggunakan masker, menjaga jarak dan juga jangan terlalu banyak berkerumun gitu. Berarti yang selama ini bermotornya beramai, apakah dikurangi untuk jumlah touringnya ini dokter selama touring di MBCI? Atau tetap dengan jumlah yang sama? Tetap dengan jumlah yang sama, ya cuma kita mengacu ke prokes tadi. Tapi kalau cuma untuk riding pendek atau apa San Mori, ya itu kan salah satu manajemen emosional, mengurangi stres gitu. Jadi ya kalau cuma flu atau apa ya silakan, insya Allah hilang. Karena bahagia mungkin Karena bisa bahagia. meningkatkan imun ya. Iya, biasanya salah habis satu San Mori itu bahagia Oh, ya Pak ya. bahagia. trik untuk meningkatkan Habis ini mungkin kita juga bahagia. Nah kalau tadi kita berbicara mengenai prokes nih Cik Aquina, pasti identik dengan peraturan juga nih Cik Aquina. Nah di sini juga ada Bang Yusan selaku pembina nih. Nah pembina yang memang fasih benar terhadap peraturan nih. Yang seperti kita ketahui juga Bang Yusan merupakan salah siko dari penegak hukum yang ada di Indonesia nih. Nah kita langsung tanya-tanya baik langsung ke Bang Yusan nih. Bang Yusan, ada tidak peraturan khusus Bang Yusan terkait dengan readingnya atau touringnya anggota MBCI Dewe nih Bang? Ya, yang pasti selaku pengendara sepeda motor itu harus ikutin aturan yang ada di jalan raya. Undang-Undang 22 2009 terkait lalu lintas itu semua harus mematuhi. Kemudian kita juga punya keyakinan yang di jalan itu ternyata ada hak dan kewajiban masing-masing para pengendara. Kalau kita naik motor, kita naik mobil di jalan itu kan ada hak dan kewajiban itu ternyata ada hak orang lain juga di situ. Kalau kita naik motor sembarangan, kan kita juga menyerobot hak orang lain. Itu di keyakinan kan nggak bagus juga. Kemudian mengacu di undang-undang. Sebenarnya banyak hal yang bisa kita pelajarin di undang-undang itu, tetapi tidak semua masyarakat ini memahamin. Tidak semua pengendara sepeda motor ini juga mempelajarin. Misal sekarang akhir-akhir ini di Satlantas sedang menggemborkan terkait knalpot belombongan ya, knalpot yang tidak sesuai dengan spesifikasi standar. Kita kembalikan ke
awal kendaraan ini dijual, itu kan sudah sesuai dengan spek pabrikan. Pabrikan itu juga membuat dia sudah melalui beberapa uji tipe, uji petik, uji tes dan sebagainya. Memang beberapa pemuda Indonesia ini kan dia pintar-pintar ya, pintar memodifikasi dan sebagainya. Sebaiknya sarannya ya harus sesuai dengan koridor yang ada. Knalpot belombongan dicek dengan alat ukur kebisingan suara. Nah itu kan kalau sekarang banyak bingung, wah polisi nggak punya ini nggak punya. Saya buka-buka di Google ternyata banyak sekarang sudah mulai jual. Nah itu kan kita bisa ngecek. Kalau dia mau istilahnya mau modifikasi dan sebagainya, silahkan dicek dulu. Kemudian terkait knalpot racing yang sering anak-anak muda ini kan lebih suka ya pakai knalpot racing. Racing itu kan situasi luar biasa, bukan di keadaan yang biasa-biasa. Jalan raya keadaan biasa ya sebaiknya pakai yang sesuai dengan spesifikasi. Kalau situasi luar biasa ya turunlah ke arena road race, arena drag race dan sebagainya. Betul, ya, betul. Karena itu penggunaan knalpot itu kan untuk spesifikasi khusus, begitu. Pengendara sepeda motor besar, pengendara sepeda motor RX Kings, pengendara sepeda motor Mio, mungkin mereka tergabung dalam beberapa komunitas. Kita tidak bisa menyalahkan komunitasnya, kita tidak bisa menyalahkan RX King-nya, motor besarnya dan sebagainya. Kita mencoba mengarahkan ke pengendaranya, ke masing-masing personil. Memang masing-masing personil ini skill, pengetahuan dan pengendalian emosi berbeda memang. Memang ketika kita mencoba membandingkan antara motor dengan cc kecil dan cc besar ini kadang ada beberapa perbedaan. Ketika kita kumpul bersama-sama itu memang biasanya pemuda ini sering mencoba mengaktualisasikan diri. Dia pengen kelihatan lebih bagus, show, ya, lebih keren, ya. Dia akan mencoba mengeluarkan stylenya, gayanya. Nah itu yang biasanya kita sering menyarankan supaya tidak melanggar, tidak menyimpang dengan aturan yang ada. Kalau teman-teman MBC ini alhamdulillah karena sebagian besar, semua saya lihat dia sudah lebih mapan, lebih dewasa, dia sudah lebih tenang dalam hal emosi. Nah itu yang memang kami meminta ke rekan-rekan MBC ini juga menularkan pengetahuan untuk meningkatkan kualitas ke rekan-rekan pengendara yang lain. Nah, kalau untuk edukasinya Dewe ini Pak, terkait edukasi supaya emosional para pengendara ini tidak terlalu over, ini dari penasehatnya, dari Pak Bupung, Cak Manunian caranya untuk menasehati anggota-anggota yang galak, wah aku nak maju paling depan nih, nah Cak Manunian Pak caranya. Kalau kita kan memang sudah diatur kalau setiap mau touring, diaturnya dalam hal seperti ini, nanti yang di road captain yang paling di depan, kan nanti ada sweepernya itu yang mengatur lajunya jalan, ya kan, terus yang paling belakang juga kita ada, jadi insya Allah juga kita memang benar-benar sebelum jalan sudah di ini supaya lebih tertib gitu ya. Tertib, dan beliau juga sering mengingatkan juga kan, awas hati-hati. Iya karena kan kalau kita touring itu sedikit mengganggu jalur lalu lintas, tetapi kalau misalnya kita masih tetap di jalur yang sama, tetap menerapkan tata tertib yang benar, itu insya Allah tidak akan mengganggu ya Pak ya. Iya. Nah ini kalau Bang Yusan nih, kalau untuk SOP-nya Dewe nih ada enggak sih SOP khusus untuk MBC ini Bang Yusan? Untuk sudah ada. Jadi SOP terkait berorganisasi dan SOP terkait berkendara itu sudah sering kami komunikasikan, kemudian kepada rekan-rekan juga sudah sering dihimbau supaya memang dalam hal pelaksanaan kegiatan terutama konvoy itu supaya lebih tertib dan disiplin. Oke, berarti tidak ada pacak basing-basing Cak Teddy yang selama ini yang galak tidak berhelm, yang galak
belok kiri, belok ke kanan. Nah, kalau nak masuk MBCI harus nerap ke peraturan lalu lintas. Betul sekali, yang bukan sen kiri tapi belok ke kanan ya Cik Aquina ya. Nah di MBCI mungkin tidak kate yang Cik ini karena pembina dan penasehatnya sudah pakarnya kalau ini. Iya, macam-macam. Betul sekali. Nah ini Mang Cik Bicek kita masih bersama dengan narasumber kita juga. Kita bakal ngobrol-ngobrol juga, ngobrol-ngobrol. Jadi ada Bang Ismi, Dokter Ismi nih selaku anggota juga nih Cik Aquina, mungkin ada tidak sih Bang Ismi dalam hal penerapan atau kalau ada yang tidak sudah melampaui suhunya lebih dari berapa 37,5 ya Bang Ismi ya. Nah itu penerapannya cak mana tuh di anggota MBCI, apakah ditahan dulu atau tetap jalan atau bagaimana tuh Bang Ismi? Tapi kita tahan dulu ya Bang Ismi ya. Setelah yang siko ini ya Bang Ismi ya, ada yang nak lewat dulu. Jadi Mang Cik Bicek Misa Pal TV, jangan kemana-mana, tetap di Halo Palembang. Masih. Mungkin nanti bisa disampaikan. Yai kan? Iya. Kau ini jalan-jalan nih tidak pakai masker nih. Corona. Wih, jangan kena masker, yang dalam itu pakai masker. Wow, udah makan? Iya. Pakai masker dulu. Wah. Ajak aku makan Belum makan? Belum makan. Baik kita makan bareng. Bayari ya. Pendek bacanya. Let's go. Makan Yai. Puji kau orang kaya mati. Cuma ganti gini baik. Nak lawa yang lain? Iyalah. Pendek bacanya Yai. Wah. Besarnya di rumah kau dengan pendek betul Ya puluh orang kaya. Makan dulu. Iya. Gratis. Tak mana Yai? Lemak dan nasinya? Aman kau tahu Yai, inilah beras dari beras raja. Nah, beras raja itu Yai adalah beras pilihan. Ya. Diolah dengan cara higienis dan juga modern. Terus? Sehingga menghasilkan padi yang berkualitas. Menghasilkan nasi itu yang putih, pulen, tak mudah basi. Sikok lagi halal. Yai, kau makanlah kenyang-kenyang. Aku nak ke depan dengan denget baik. Habis juga kalau. Aman. Jangan nak kenyang Yai. Ke depan dulu denget ya. Apa dia ini? Bilnya Yai. Bukan dibayar? Belum Yai. Wah, laku bagus permainan ini. Ujung kalau aku mudi ke dia. Punya dia mudi ke aku deh. Sampai nama ayo Tahukah Anda berapa banyak air yang kita konsumsi setiap hari? Untuk memasak, sampai susu untuk si kecil. Kebayang gak sih kalau air minum yang kita konsumsi tersebut tidak higienis? Karena ternyata tutup galon yang kita pakai berulang kali menyimpan ribuan kuman tak kasat mata. Sekarang saya tidak khawatir lagi. Ada inovasi tutup anti tumpah dari Alpha One. Tidak perlu repot buka tutup galon lagi, karena tutup anti tumpah dari Alpha One bisa langsung digunakan. Tidak perlu khawatir air akan tumpah dan membahayakan si kecil. Kebersihan air minum juga lebih terjaga karena tidak terkontaminasi kuman dari luar galon. Pemasangan galon juga lebih mudah, cukup tarik segel penutup galon anti tumpah, kemudian bersihkan dan masukkan galon ke dalam dispenser. Air mineral dari Alpha One siap untuk diminum. Dan setelah galon selesai digunakan, pastikan tutup anti tumpah tetap terpasang untuk menjaga kebersihan galon kosong tetap higienis. Rawat dan sanitasi rutin dispenser Anda.
Mengganti air galon jadi lebih mudah, air minum pun jadi lebih sehat. Ingat, minum air 8 gelas sehari agar tubuh tetap sehat. Alpha One, one for all for one. Halo teman-teman. Halo teman-teman. Aduh. Di apa? Di. Kita sendiri. Bisa pakai nggak? Nggak bisa pakai Bandung. Oh, udah pakai Bandung. Mau nggak ditukar sama itu? Nggak mau. Kenapa? Punya cowok. Oh, punya cowok ya. Aku bisa. Kayak orang enggak. Udah kayak terakhir. Ini Kak. Ini apa ya? Ingin tampil penuh percaya diri? Mampu, fleksibel, dan menarik dalam setiap kesempatan? Memiliki kemampuan berbicara di depan umum? Jadilah salah satu ikon PAL TV. Kesempatan terbuka menjadi presenter dan MC terkenal. Yes, inilah saatnya. Event yang ditunggu-tunggu oleh kaula muda Sumatera Selatan. Daftarkan diri kamu sekarang. Ikuti audisi presenter PAL TV 2021. Terima kasih pemirsa setia PAL TV, masih bersama kami di Halo Palembang dan masih live ya CTDA di Cafe Penhead Cafe and Resto. Betul. Yang berlokasi di Jalan Kiai Haji Ahmad Dahlan nomor 45 Palembang. Nah, barangkali ada pemirsa yang nak sarapan, yang nak kumpul-kumpul keluarga, Betul. atau habis sepedaan atau habis motoran. Nah, jangan lupa sarapannya ke Penhead Cafe and Resto karena di sini sudah buka dari jam 7 pagi sampai dengan jam 12 malam. Nah, ini juga bagi Mang Cek Bice nih, siapa tahu ada yang nak masuk anggota Klub motor MBCI. Nah, kita ada narasumber kita saat ini di Cafe Penhead, bisa langsung merapat be ke Cafe Penhead pagi ini. Langsung be nih kita tanya ke terkait dengan tadi Bang Dr. Ismi yang sempat tertunda jawaban dari Dr. Ismi tadi mengenai penerapan dari prokes itu dewe di anggota MBCI. Nah, bagaimana nih Bang terkait dengan anggota MBCI yang suhunya melebihi dari standar dari prokes itu dewe, Bang? Apakah di stop? Apakah tetap jalan, Bang? Kalau sebelum touring kita menemukan ada anggota yang ya demam lah 37,5 derajat Celcius, kita sarankan untuk menunda atau tidak ikut touring, karena touring ini sendiri kondisi badan harus fit, harus staminanya harus kuat, karena touring jauh kondisi motornya berat, panas, itu sangat menguras energi. Jadi kalau ada yang demam itu jangan ikut lah. Terus juga SOP kita kalau mau touring itu wajib kita ada backup. Ada tim medis, ada ambulan, selain ada mobil storing, misalnya terjadi mogok misalnya mesin motor macet, atau yang paling parah ya terjadi trouble atau crash gitu, ada kecelakaan di jalan, jadi kita ada pertolongan pertama. Kalau untuk pengalaman di MBCI sendiri ini Pak, pernah ada kejadian atau trouble terkait mungkin ada remnya yang blong atau bagaimana, itu pernah ada kejadian nggak pengalaman di MBCI? Alhamdulillah selama ini ya sedikit sekali, ya, paling ada
ya apa namanya tergelincir gitu. Nah, tergelincir Atau kalau misalnya senggolan, hujan. ya, itu, Nah. ya, hal-hal yang biasa terjadi. Itulah tadi kita selalu siap. Ada tim medis yang backup ya. Ada ambulan gitu. Kalau biasanya kecapean sih banyak. Kecapean kita ya udah motornya naik ke mobil storing, orangnya ikut mobil backup. Oke, kalau kecapean tuh pecahnya penyakit sehari-hari ini aneh. Tidak usah touring, kapan kita begawe di rumah pecahnya capek tuh lah. Kan pasti kan? Iya. Nah ini terkait dengan pembinaan nih Bang Pupung nih, dalam rangka membina anggota-anggota MBCI-nya nih Bang Pupung. Karena kemarin juga sempat banyak isu Bang Pupung, katanya anggota-anggota klub motor besar itu arogan Bang Pupung kalau di jalan Bang Pupung. Macam mana nih Bang Pupung dalam membina anggota-anggota supaya tidak arogan atau tetap mematuhi lalu lintas di jalan? Nah, kalau kita sih selalu bilang ke kawan-kawan, selama naik motor itu ada dua yang harus kita kalahkan. Satu, yang pertama kalahkan motornya dulu. Dalam artian motor itu harus kita kuasai. Karena ini kan bukan CC yang kecil kan, CC yang besar. Dan yang kedua, ini yang penting, kita harus kalahkan ego kita. Karena arogansi itu sering kita bilang itu bukan karena klub motornya, bukan karena itu, balik lagi yang tadi Mas Yusan bilang ke individunya. Nah, makanya kita selalu sering bilang ke kawan-kawan, coba banyak istighfar dulu. Nah, sebelum reading istighfar banyak dulu, istighfar banyak-banyak, dulu agar kita juga kan jadi koridor, terus saling menghargai di jalan. Kita kasih tahu ke kawan-kawan sih seperti itu. Nah, kalau untuk Pak Yusan Dewe ini selaku penegak hukum juga di Sumatera Selatan ini, apakah sudah ada kerjasama dari pihak MBCI dengan pihak kepolisian terkait kalau misalnya nak reading, kalau misalnya nak buat acara itu, apakah ada kerjasama? Ada. Jadi terkait PINLUH, pembinaan dan penyuluhan itu dari Satlantas ada agenda. Kemudian terkait kegiatan safety riding itu juga beberapa bulan nanti akan dilakukan. Kemudian terkait tadi untuk apa isu terkesan arogan ya, memang kami sering menyampaikan kalau motor besar ini seperti artis di jalan. Kami sering sampaikan juga, dia nggak perlu ngegas keras-keras, dia sudah paling cepat juga. Suaranya sudah paling keras. Nah, jadi memang ego ini harus dijaga, tapi memang kembali ke masing-masing individu itulah. Nah, kerjasama yang ada terkait bakti sosial juga sering, kemudian terkait kegiatan-kegiatan yang positif juga banyak, karena mereka juga ada beberapa yang suka berkegiatan positif juga. Alhamdulillah. Berarti tidak usah khawatir ya, karena kita sudah bekerjasama dengan pihak kepolisian, asalkan safety riding juga diterapkan itu insya Allah lancar luncur ya Pak ya. Nah ini Bang Pupung terkait dengan stigma tadi, kalau tadi kita berbicara mengenai ke anggotanya Bang Pupung. Nah ini menghilangi stigma di luar kepada masyarakat, nih apa yang dilakukan kepada anggota MBCI supaya stigma negatif terhadap motor besar ini hilang nih Bang Pupung? Ya dengan itu kita sering ada kegiatan baksos, terus juga ridingnya kita atur dengan yang baik, San Mori segala macam. Kita banyak kegiatan-kegiatan positif lah ya kita lakukan supaya juga edukasi ke masyarakat bahwa tidak semua klub motor besar itu arogan, karena kan pasti ada oknumnya ya, setiap organisasi juga pasti juga ada oknumnya itu. Betul. Nah ini mungkin kita masuk ke pertanyaan terakhir ya, mungkin dari Dr. Ismi dulu. Harapannya Dr. Ismi untuk kedepannya selama pandemi ini, atau ada pesan untuk masyarakat yang mau riding juga ini, ada pesan khusus enggak Dok? Ya harapannya semoga pandemi ini cepat berlalu ya. Kita kembali normal. Dan adapun kalau nak riding di masa pandemi ini ya harus menerapkan protokol kesehatan tadi, harus benar-benar dijago, ya harus diikuti. Prokesnya harus tetap diterapkan ya dokter ya. Benar. Jangan maksa, iya. Kalau kondisi badan lagi tidak emosional fit. tadi dok. Kalau tadi cuma demam-demam biasa, suntuk di rumah, mending riding naik motor keliling sok.
Insya Allah sembuh ya. Jadi obat ya. Iya. Nah kalau dari Bang Pupung sendiri, harapannya Bang Pupung selaku Dewan Penasehat dari anggota MBCI? Kalau saya sih, saya mengharapkan program pemerintah tentang vaksinasi ini agar lebih cepat terlaksana. Jadi juga kita nih sebagai bikers juga bisa kembali riding keliling Indonesia. Kembali gitu. normal ya. Kembali normal, dan juga kan kayak kemarin kita pulang dari Bali kan, ya kasihan juga kan pariwisata agak mati di sana kan. Biasanya kita berapa ratus motor masuk, baik di Jogja itu kan masuk juga buat pendapatan daerahnya kan. Sekarang karena COVID ini kan jadi berkurang drastis kan gitu. Jadi kami harapkan ya program vaksinasi ini dari masyarakat juga, ayo kita vaksinasi gitu biar cepat selesai. Oke, biar bisa riding lagi Bisa ya. riding. Jadi Bang Pupung juga ngajak kita nih Mang Cebice untuk vaksinasi. Iya, Cak. jangan takut divaksin. Iya, ya. jangan takut divaksin. Nah ini monggo Bang Yusan nih, Cak, mana harapannya ke depan? Harapan kami, yang pasti adanya komunitas ini semoga bersama-sama membuat suatu tujuan yang bagus. Komunitas kemudian melebar ke bermanfaat bagi masyarakat pada umumnya, kemaslahatan umat bersama. Jadi misal mengadakan suatu kegiatan, hendaklah kegiatan yang positif-positif. Gitu. Seperti itu. Oke, itulah dia ya. Talk show kita pagi ini sama anggota dari MBCI, Motor Besar Klub Indonesia. Sekali lagi terima kasih pada Pak Ismi, Bang Pupung, Mang Yusan juga. Semoga selalu jaga kesehatannya, semoga bisa lagi riding seperti semula sebelum pandemi ya. Dan kami juga caknya begoyer nak masuk jadi anggota dari MBCI ya. Dan pemirsa, kalau pemirsa berminat untuk masuk ke organisasi ini, MBCI ini bisa langsung kontak ketiga narasumber kita pagi ini yang sangat luar biasa. Sekali lagi terima kasih Bapak. Terima kasih Pak. Iya, dan pemirsa setia Pal TV, pecak biasanya juga kita tidak lupa untuk nunjuk ke perakiraan cuaca hari ini untuk di 3 wilayah di Sumatera Selatan yang langsung pacak pemirsa jengok di layar kaca. Ini untuk kota Palembang, ini di pagi harinya berawan, di siang harinya hujan petir, dan di malam harinya berawan dengan suhu 24 sampai dengan 30 derajat Celcius. Dan kita juga bisa jengok di Kabupaten Banyuasin pada pagi sehari ini itu berawan, dan kemudian di siang hari itu cerah berawan sampai ke malam hari dengan intensitas kelembapan udara 24 sampai 30 derajat Celcius. Dan di Kabupaten Ogan Ilir bisa kita jengok pagi sehari ini cerah berawan sampai ke siang, namun di malam hari itu berawan dengan intensitas kelembapan udara 23 sampai 30 derajat Celcius. Nah, itu dia ya pemirsa perakiraan cuaca hari ini untuk hari Minggu 4 April 2021. Semoga pemirsa terus menerapkan protokol kesehatan dan juga peraturan lalu lintasnya jangan lupa untuk selalu diterapkan. Terima kasih untuk pemirsa yang sudah nyaksikan Halo Palembang setiap hari dari jam 8 sampai jam 9 pagi hanya di Pal TV, memang punya kita. Akhir kata aku Cak Akuina dan aku Cak Teddy Pramana dan segenap kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.